manajemen event, sponsor, dan kolaborator event. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Amar Rizaldi dari kelas H. Saya akan menemani kawan-kawan semua untuk membahas topik tentang menghubungi sponsor yang potensial. Saya akan menjelaskan secara singkat tentang menghubungi sponsor yang potensial. Menghubungi sponsor potensial adalah proses strategi untuk membangun kerjasama yang saling menguntungkan antara penyelenggara event, perusahaan, ataupun brand. Langkah ini melibatkan identifikasi sponsor yang relevan, penyusunan proposal yang menarik, serta komunikasi profesional untuk menawarkan nilai yang nyata bagi pihak sponsor. Tujuannya bukan hanya untuk mendapatkan dana, tetapi menciptakan kemitraan yang berdampak bagi kedua belah pihak. Adapun poin-poin yang efektif untuk menghubungi sponsor potensial. Poin pertama yaitu mengidentifikasi sponsor yang relevan. Cara mengidentifikasi sponsor yang relevan yaitu untuk mendapatkan sponsor yang cocok. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah memahami siapa target audiens dari event atau kegiatan yang kamu buat. Misalnya, jika event kamu ditunjukkan untuk anak muda yang menyukai musik atau budaya Korea, maka perusahaan yang menjual produk kecantikan, makanan ringan, ataupun aplikasi media sosial akan lebih relevan sebagai sponsor. Selanjutnya itu kamu juga perlu tahu jenis event yang kamu jalankan, apakah ini konser, seminar, lomba, atau kampanye sosial. Setiap jenis kegiatan punya sponsor yang berbeda-beda. Nah, perusahaan akan lebih tertarik jika event kamu sejalan dengan produk atau nilai-nilai yang mereka usung. Selanjutnya itu ada poin persiapan sebelum menghubungi sponsor. Nah, langkah-langkah yang perlu dilakukan terlebih dahulu agar saat menghubungi calon sponsor, kita terlihat siap, profesional, dan meyakinkan. Nah, adapun langkah yang pertama yaitu mencari sponsor yang tepat. Proses memilih pihak atau perusahaan yang bisa mendukung kegiatan atau event kita, baik secara finansial maupun non-finansial, dengan mempertimbangkan kesesuaian antara nilai, tujuan, dan audiens dari kedua belah pihak. Atau mencari sponsor yang tepat nih, untuk seperti menjadi partner yang cocok, kita perlu memastikan sponsor tersebut punya minat, nilai, atau target pasar yang sejalan dengan apa yang kita buat atau lakukan. Misalnya, kalau kita bikin event musik untuk anak muda, lebih cocok bekerja sama dengan brand yang dikenal di kalangan remaja daripada perusahaan yang berfokus pada produk lansia. Tujuannya bukan cuma dapat bantuan dana, tapi juga supaya kerjasama ini saling menguntungkan. Adapun langkah kedua yaitu menyusun proposal sponsorship. Nah, dalam proses pembuatan dokumen resmi yang berisi penjelasan tentang kegiatan atau event yang akan dilaksanakan, dengan tujuan meyakinkan calon sponsor untuk memberikan dukungan. Nah, menyusun proposal sponsorship berarti kita membuat semacam surat atau dokumen yang menjelaskan secara jelas dan menarik tentang event atau kegiatan yang kita rencanakan. Di dalamnya, kita jelaskan tuh apa tujuan event kita, siapa pesertanya, kapan dan di mana akan dilaksanakan, serta manfaat apa yang bisa didapatkan sponsor jika ikut mendukung. Nah, proposal ini terus dibuat rapi, mudah dimengerti, dan meyakinkan supaya calon sponsor tertarik pada percaya bahwa kerjasama ini akan membawakan keuntungan bagi mereka. Selanjutnya itu ada mempertahankan hubungan dengan sponsor. Berarti menjaga kerjasama dan komunikasi yang baik dengan sponsor setelah mereka memberikan dukungan agar hubungan tetap terjalin untuk kerjasama di masa depan. Mempertahankan hubungan dengan sponsor itu penting supaya kerjasama tidak berhenti di acara itu saja. Setelah event selesai, kita perlu tetap menjaga komunikasi, misal dengan mengucapkan terima kasih, memberikan laporan hasil kegiatan, atau menunjukkan bagaimana dukungan mereka berdampak positif. Hal ini menunjukkan bahwa kita menghargai mereka dan bisa membuka peluang untuk kerjasama lagi di waktu yang mendatang. Intinya, jangan cuma datang saat butuh saja, tapi juga membangun hubungan yang saling menguntungkan dalam jangka panjang. Baik, untuk terakhir yaitu ada membangun hubungan jangka panjang. Nah, usaha untuk menciptakan kerjasama yang kuat, saling percaya, dan berkelanjutan antara dua belah pihak dalam konteks sponsorship antara penyelenggara dan sponsor. Membangun hubungan jangka panjang berarti kita tidak hanya fokus pada satu kali kerjasama saja, tetapi ingin menjalin hubungan yang terus berlanjut sampai mendukung acara masa depan. Caranya bisa dengan fokus menjaga komunikasi, memberikan hasil kerja yang memuaskan, menunjukkan sikap profesional, dan membuat sponsor merasa dihargai. Nah, semakin baik hubungan ini dibangun, maka semakin besar peluang kita untuk mendapatkan dukungan dari acara atau proyek berikutnya.